Hai, namaku Pei. Aku seorang adult ADHD. Jadi aku di sini cerita-cerita perjalanan aku sebagai ADHD yang baru didiagnosa pada saat usianya sudah cukup tua. Jadi aku baru tahu aku ADHD itu 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, dan di sini aku pengen berbagi pengalaman aku belajar dari buku maupun dari YouTube ataupun dari konsultasi dengan psikiater aku tentang kehidupan sebagai seorang ADHD. Dan aku ngerasa sebagai seorang ADHD aku ngerasa grow up ya. Jadi apa yang aku tahu dulu, misalkan aku tahu sebagai seorang ADHD dengan apa yang aku sekarang cerita itu beda. Karena kalau dulu aku cuma tahu kayak oke, ADHD itu oversharing, takut pada rejection, lebih sensitif pada rejection, nggak bisa konsisten, harus selalu cari dopamin dan lain-lain. Kalau sekarang aku ngerasa ada di fase, oke, gue punya ciri-ciri ini dan aku lagi cari solusi supaya bisa ngehandle ini gitu. Dan walaupun aku jatuh bangun di dalam perjalanan aku untuk mencari my smart way gitu ya, cara cerdik aku, out of the box aku untuk menjalani kehidupan aku sebagai seorang ADHD dan tetap bertanggung jawab dengan semua tanggung jawab aku. That's so fun, sad, challenging, dan banyak hal, dan ketemu orang-orang baru, ketemu teman-teman ADHD dengan segala keluar biasa mereka, cerdas banget, out of the box banget kadang, tapi juga sedih banget karena ternyata di balik semua prestasi itu ada rasa minder, ngerasa bahwa mereka bisa achieve lebih banyak. Dan aku di sini pengen banget sharing lebih banyak lagi tentang ADHD karena dari buku-buku yang aku baca terakhir ini mengungkapkan bahwa pertambahan jumlah ADHD itu memang bertambah cukup signifikan karena banyak faktor yang memang mensupport terbentuknya ADHD. Jadi kayak ADHD, ciri-ciri ADHD pada orang-orang yang sebenarnya mereka tuh tidak perlu punya ADHD. Kalau aku kebetulan genetik, dan di situ masih sampai sekarang ya masih pro kontra apakah genetik dan lain-lain karena belum ada yang benar-benar ngeklaim. Tapi aku ngerasa bahwa perjalanan aku sebagai ADHD ini adalah visi misi aku supaya ada orang-orang yang lebih cepat aware dengan keberadaan ADHD mereka kalau mereka ADHD, supaya nggak jadi mental health, supaya hidup mereka jauh lebih baik, supaya mereka menemukan jalan berdamai dengan ADHD mereka lebih cepat. Dan di sini aku buka WA group buat dengerin curhatan teman-teman. Hari ini pun ada chattingan mereka sampai 400, dan jujur aku di sini membaca saja karena begitu banyak sekali topiknya. Kalau kalian ketemu sama teman-teman ADHD yang lain, kalian akan ngerasa wow gila gitu, mereka very smart. Jadi begitu mereka tahu ADHD atau sebelum mereka